Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya damai dan sukacita Tuhan pasti ada dalam hati kita. Amin. Kalau pada pagi hari ini kita datang kembali dalam hadirat Tuhan, mari kita sama-sama teduhkan hati kita arahkan hati kita pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan, kalau di tengah situasi kondisi yang ada saat ini, mungkin banyak membuat kami menjadi khawatir Tuhan. Tapi saat ini Bapa, kami mau nyatakan, kami mau tinggal tenang di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya Tuhan, hanya di dalam Engkau kami mendapatkan ketenangan Tuhan. Hanya dalam Engkau kami rasakan damai-Mu Tuhan. Bapa, inilah pujian kami, inilah seruan kami, inilah doa kami Tuhan. Kami mau datang pada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Tuhan, Kau selalu ada. Amin Tuhan. Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Lewat lembah gelap, Kau temani aku, Roh-Mu yang bekerja Tuhan, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka.
tenang bersamamu Bapa. Oh Yesus, terima kasih, kami tenang bersamamu, kami tenang bersamamu Tuhan. Kami bersyukur, kami tinggikan Engkau, kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, Kau yang mendengar seruan hati. Terima kasih Tuhan, tinggal tenang dalam hadirat-Mu. Terima kasih, kami amukan, kami tinggikan Engkau. Kau saja yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Yes, Jesus. Yes, Lord. Hosanna in the highest. Let our King be lifted high. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted high. Angkat suaramu, tinggikan Dia pagi hari ini. Nyatakan kebesarannya, nyatakan kemuliaannya. Yes, amin Tuhan. Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted high. Lebih lagi angkat suaramu. Hosanna in the highest. Let our King be lifted high. Hosanna, Hosanna.
diangkatkan namamu Tuhan, ditinggikan namamu Yesus. Hosana bagimu, Hosana bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk keberadaan kami Bapa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kau Allah yang selalu ada untuk kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami akan tinggal tenang di dalam Kau Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami bersahati juga berdoa Tuhan buat umat-Mu di tempat ini Bapa. Yang susah, biarlah Kau yang menghiburkan Tuhan. Yang sakit Kau yang boleh jamah, Kau yang sembuhkan Tuhan. Yang terluka Kau boleh pulihkan Tuhan. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami buka hati kami buka telinga kami untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Mari semua orang yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Saya serahkan pada hamba-Nya untuk membagikan firman Tuhan. Shalom, salam untuk jemaat GKNS yang saya hormati dan yang saya cintai. Saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan secara online yang terdapat di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 dengan tema siap sedia dalam segala keadaan karena waktunya sudah dekat. Bunyi firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 7 ini berbunyi demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Situasi saat ini yang sedang kita hadapi membuat manusia yang dalam keadaan frustasi, takut, dan tidak tahu harus berbuat seperti apa. Mereka sudah tidak dapat lagi berdoa. Mereka sudah tidak lagi tenang dalam menghadapi kehidupan mereka. Dan mereka juga tidak menyadari kenapa ini terjadi pada kehidupan mereka. Sesungguhnya kalau kita menyadari firman Tuhan yang telah kita baca saat ini, kita mengerti bahwa segala sesuatunya sudah dekat. Oleh karena apa? Karena rencana Tuhan tidak akan pernah gagal pada setiap makhluk ciptaan. Tuhan yang adalah pencipta dan kita manusia adalah ciptaan. Seringkali ciptaan merupakan sang pencipta. Wabah atau sampar yang sedang terjadi saat ini, yang telah mendunia saat ini, terjadi dimulai oleh karena mereka menyakitkan hati Tuhan. Hati Tuhan merasa sakit, hati Tuhan cemburu karena manusia lebih mengasihi ilah lain daripada dirinya sendiri, padahal dia adalah penciptanya. Mereka lebih menyukai apa yang manusia lain lakukan. Umat-umat yang bukan umat pilihan Tuhan, mereka menyembah berhala. Kalau kita lihat sejarah dalam Kejadian, mulai dari Kejadian sampai kepada cerita Raja Daud, kita melihat bagaimana Tuhan mendatangkan hukuman kepada bangsa Israel maupun kepada bangsa-bangsa lain adalah melalui suatu penyakit yang namanya sampar. Kita menyadari bahwa sampar adalah salah satu jenis bentuk hukuman Tuhan, supaya manusia mengakui bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu adalah sang pencipta, sebagaimana pengakuan daripada Raja Fir'aun yang diberikan kepada Musa, sungguhnya aku telah salah. Aku dan rakyatku telah salah, Allahmulah yang benar.
Pengakuan daripada Firaun ini untuk membuktikan bahwa Allah-Allah yang disembah oleh Raja Firaun di Mesir pada waktu itu, walaupun sepertinya dapat melakukan berbagai mukjizat yang mirip dengan apa yang telah Musa lakukan atas perintah daripada Tuhan, tetapi mereka tidak bisa menyamai apa yang telah Tuhan lakukan. Itulah sebabnya akhirnya Firaun memberikan kebebasan kepada bangsa Israel untuk keluar daripada Mesir. Rencana Tuhan terjadi, bahwa Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, dan kita sadari bahwa itu terjadi pada umat pilihannya. Tetapi umat pilihannya tidak mau menyadari akan cinta kasih sayang Sang Pencipta kepada Dia. Padahal kalau kita lihat dan kita ingat, kita baca di dalam Kejadian 1 bagaimana Allah menghembuskan nafas kepada tanah yang telah dibentuk, yang menyerupai manusia, diberinya kehidupan. Ada nafas Allah, ada kekekalan Allah, karena roh Allah yang ada di dalam manusia Adam pada saat itu adalah bersifat kekal. Kekekalan yang Tuhan berikan disalahartikan, disalahgunakan oleh manusia, sehingga manusia ingin menyamai Sang Penciptanya. Siapakah engkau, hei manusia? Kalau kita baca dalam Rum 9 ayat 20 dikatakan, siapakah engkau? Engkau adalah ciptaan, bukan pencipta. Dan Tuhan merasa sakit hati tak kala mereka mulai mengalihkan daripada gunung batu yang notabene yang mempunyai personifikasi, yaitu Yesus Kristus, yang telah melahirkan kita, yang telah membentuk kita menjadi manusia. Ulangan 32 berbicara tentang nyanyian Musa. Nyanyian Musa yang begitu luar biasa, yang menyampaikan bahwa Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi pada bangsa Israel, sehingga mereka melakukan pelanggaran demi pelanggaran. Tapi Tuhan tidak membuat musnah seluruh bangsa Israel, karena Tuhan mengingat ada lawan yang melawan Tuhan, yaitu iblis, yang akan mengatakan ini semua karena hasil usahaku, karena kemampuanku. Tuhan tidak akan kalah oleh iblis, dan kita tahu hal itu terjadi sampai sekarang. Dan zaman sekarang kita lihat COVID-19 ini telah merubah persepsi manusia dalam penyembahan kepada Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Bahwa virus ini telah merubah personifikasi manusia, karena mereka mempunyai persepsi yang salah sekarang tentang Tuhan. Mereka tidak menyadari ada ilah, ada berhala lain di dalam diri mereka dalam bentuk modernisme. Saya katakan modernisme karena apa? Karena di situ berbicara tentang konsumerisme, tentang materialisme, tentang keangkuhan hidup, tentang kesombongan, tentang kekayaan, tentang tahta, yang mengatakan bahwa mereka sanggup hidup tanpa Allah, tanpa penyertaan daripada Allah. Allah sakit hati. Ketergantungan kepada Tuhan menjadi berkurang. Mereka tidak lagi memperhatikan Tuhan, tapi mereka lebih memperhatikan ilah yang ada di dalam diri mereka, yaitu ilah-ilah modern itu. Itulah sebabnya virus COVID ini menyerang manusia saat ini. Bukan hanya kalau kita lihat dari segi politik, memang iya seperti dipolitisir, tetapi yang kita tahu bahwa perencana yang agung sudah mengetahui dan akan melaksanakan rencananya kepada setiap ciptaannya. Karena Tuhan katakan bahwa pada zaman akhir manusia akan selebih mencintai dirinya sendiri. Mereka akan lupa kepada Tuhan. Anak akan melawan bapa dan lain sebagainya. Itulah keadaan manusia. Kasih menjadi dingin. Di mana Tuhan? Yang ada mereka melihat ada kekayaan. Kalau aku punya uang, aku punya banyak harta, aku punya kedudukan, aku bisa berbuat apa saja. Tetapi bagaimana yang mereka miskin? Itulah sebabnya Tuhan katakan kepada mereka, kepada manusia di dunia dalam firman-Nya, kalau aku datang kembali ke dunia ini, masihkah ada didapati iman? Iman berbicara tentang sebuah pengharapan. Pengharapan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan untuk melayani, untuk mengagungkan,
membesarkan, melakukan kehendak Tuhan. Serangan COVID-19 ini telah menyebabkan manusia kehilangan identitasnya. Mengapa? Sebagai kaum beragama maupun sebagai yang tidak beragama, yang ateis, yang agnostisme dan lain sebagainya, mereka sudah tidak lagi memperhatikan akan Tuhan. Mereka sekarang tidak bisa beribadah menurut ketentuan. Mereka dilarang untuk berkumpul satu sama lain. Itulah sebabnya kasih menjadi dingin, touch menjadi hilang, sentuhan-sentuhan yang bersifat mengasihi, aku mengasihimu, sudah tidak bisa lagi dirasakan. Suami istri menjadi dingin, anak tidak menghormati orang tuanya, anak melawan, dan Tuhan mengingatkan. Firman Tuhan yang kita dengar secara online ini dari segi positifnya adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mengapa? Karena Bapa yang biasanya menyerahkan masalah anak-anaknya kepada pendeta, kepada hamba Tuhan untuk dididik secara rohani. Ibu yang harus membesarkan anaknya, dididik untuk mengajar anaknya. Kita harus kembali lagi kepada asas semula. Itulah sebabnya gereja yang tertutup sekarang untuk sebagai tempat ibadah memberikan suatu harapan baru. Kenapa saya katakan harapan baru? Karena Tuhan ingin mengembalikan kembali kita semua kepada asas-asas yang mula-mula tentang berdirinya gereja. Perlukah kita bangunan gereja seperti ini? Kembalilah di mana Bapa memainkan peran sebagai seorang imam. Karena kita adalah imam yang terpilih, imamat yang terpilih, imamat yang rajani, imamat yang berarti yang melayani akan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Seorang ibu harus mengajar anak-anak supaya ingat bahwa kita adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Itulah keinginan, itulah harapan atau pandangan positif yang Tuhan berikan kepada manusia. Dan segi negatifnya, sebagaimana yang saya katakan tadi, hati menjadi dingin, kemudian resesi meningkat, pekerjaan, kehilangan pekerjaan, karena manusia tidak lagi bisa kontak satu sama lain. Kehilangan pekerjaan menyebabkan manusia depresi, putus asa, dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan mereka tidak tahu harus berbuat seperti apa. Kemudian persepsi tentang keimanan, mereka semakin menurun. Mengapa menurun? Karena masa rumah dijadikan tempat ibadah? Masa rumah harus jadikan tempat ibadah? Sementara di tempat ibadah pun saat ini kita menyadari bahwa mereka sedang dilakukan pelarangan untuk beribadah di rumah. Jadi di manakah kami harus beribadah? Semuanya telah kehilangan kesakralan. Tapi pertanyaan yang saya ajukan kembali kepada saudara saat ini, apakah kesakralan itu hilang? Apakah Anda memperhatikan firman Tuhan dengan baik dan sungguh, sementara firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan, Anda mungkin sibuk dengan gadget Anda, dengan HP Anda untuk menerima informasi dari luar? Manakah hati kita? Di mana hatimu? Di situ hartamu. Di mana hartamu, disitulah hati. Kemudian persepsi terhadap yang namanya yang kurang dalam diri kita, yaitu kesakralan yang bukan hanya kesakralan, tetapi kita akan disadarkan kembali. Perlukah kita gereja sekarang? Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk membangun gereja, tapi Yesus datang
untuk mengasihi, untuk menyembuhkan, untuk melayani manusia-manusia yang membutuhkan pertolongan. Yesus yang adalah imam, dan kita adalah bait Allah. Bait Allah itu harus kudus, harus suci. Jadi bagaimanakah kita bisa menjadi bait Allah kalau hidup kita tidak kudus, hidup kita tidak suci? Itulah yang seharusnya kita lakukan dalam menerima kejadian-kejadian yang kita alami saat ini. Persepsi kita ubahkan. Karena apa? Karena depresi, stres, dan lain sebagainya yang terjadi menyebabkan kita sulit untuk berdoa kepada Tuhan. Manusia tidak dapat lagi berdoa karena hidupnya dalam keadaan kesusahan. Doa, mereka beriman kepada Tuhan, tetapi doa tanpa iman adalah sesuatu seperti buih daripada busa yang keluar daripada air, yang tertiup dan kelihatannya akan menjadi balon dan kemudian terbang ke atas. Tapi belum sampai ke atas, dia sudah pecah lebih dulu. Tetapi iman tanpa doa adalah satu kesombongan, satu keangkuhan, karena tidak ada lagi pengandalan kepada Tuhan. Itulah sebabnya manusia perlu berdoa kepada Tuhan. Kenapa semuanya terjadi? Karena waktunya sudah dekat. Kedatangan Yesus sudah dekat. Beruntunglah kita mempunyai seorang Bapak Gembala yang selalu mengingatkan, dan saya ingat bagaimana beliau dari tahun ke tahun mengajarkan kepada kita tentang pelajaran akhir zaman. Apa yang akan terjadi dan bagaimana kita harus siap sedia. Walaupun sampai sekarang kelihatannya Tuhan tidak datang, kita belum terangkat, tetapi kejadian sekarang kita lihat, bukankah ini tanda bahwa kedatangan Dia sudah semakin dekat? Sebentar lagi hukuman yang lain, peperangan, bukan hanya sampar saja, peperangan, kelaparan akan terjadi. Bukankah itu salah satu bentuk hukuman Tuhan kepada mereka yang melupakan Sang Penciptanya? Sebab itu bersiap-siaplah, bersiap sedialah setiap saat. Apapun yang kita alami saat ini merupakan bukti bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Saya ingin menyampaikan kepada saudara bagaimana kebenaran firman Tuhan ini berbicara kepada tiap-tiap pribadi pada diri kita yang menyangkut pelayanan di gereja ini. Kenapa? Karena apa yang sudah direncanakan sekarang di gereja ini merupakan kelanjutan, merupakan kehendak daripada Tuhan untuk menjadikan gereja yang bukan hanya bangunan fisik ini, tetapi hendak menjadikan setiap rumah adalah tempat ibadah. Kembali ke azas semula, di mana Tuhan dipuji, nama Tuhan dibesarkan, Tuhan dipelajari dengan sungguh-sungguh oleh setiap anak-anak, sehingga rasa hormat ke seorang anak kepada firman Tuhan semakin tumbuh dan tumbuh. Sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa Yahudi sampai saat ini, mereka walaupun harus pergi ke Yerusalem, tetapi mereka tetap ada di tempat kecil mereka yang bernama sinagog untuk tetap mempelajari firman Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, untuk lebih mengerti kehendak Tuhan, karena mereka sedang menanti kedatangan Mesias yang mereka nanti-nantikan. Yang kita tahu sesungguhnya Mesias sudah datang, tapi mereka mengingkari itu. Biarlah mereka dengan persoalan mereka, kita sekarang dengan persoalan kita, bagaimana kita bisa mengamati perkembangan zaman yang terjadi pada saat ini. Sehingga RPG yang tumbuh ini, biarlah kita kembangkan semakin besar, kita kembangkan semakin meluas. Karena apa? Disitulah kesempatan tiap pelayan untuk menerima tugas dan tanggung jawab daripada pimpinan, yaitu gembala kita. Karena banyak gembala-gembala lain yang mengobarkan janji firman Tuhan, berkat-berkat
teologi kemakmuran yang mereka berikan kepada jemaatnya. Mereka diloloh, mereka melupakan bahwa hidup mereka suatu saat akan berakhir dan mereka harus mempertanggungjawabkan kehidupan mereka. Dan itulah kondisi manusia saat ini. Mereka bergereja, tapi begitu mendapatkan halangan, begitu mendapatkan serangan sampar ini, mereka gemetar karena no way out, tidak ada jalan keluar. Tuhan katakan di dalam Ulangan 32 ayat yang ke-18 dan 19 berbunyi demikian. Pada ayat yang ke-27, pada waktu itu murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menunjukkan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis oleh banyak kali tipu malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka ini menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menunjukkan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, itu mereka yang berpaling kepada Allah yang lain. Ini tentang sebuah nyanyian Musa, bahwa ada alasan daripada Tuhan melakukan malapetaka ini, karena mereka melupakan Tuhan. Apakah saudara yang sedang mengalami kesusahan ini telah melupakan Tuhan yang adalah pencipta kita? Saudara takut oleh kelaparan, saudara takut oleh kemiskinan, padahal Tuhan katakan burung di udara pun Dia pelihara. Kita khawatir, Tuhan katakan serahkan khawatirmu, aku beserta dengan engkau. Semuanya hilang, firman itu tidak ada di dalam dirinya lagi, sehingga faktor perilakunya pun menjadi sama seperti manusia yang lain. Itulah penyebabnya kenapa malapetaka itu terjadi. Dan sekarang kita sudah bertanya, Tuhan, sampai kapan malapetaka ini terjadi? Sampai kapan kami harus menunggu? Tuhan katakan kepada kita dalam ayat yang Ulangan 32 berbunyi demikian. Apabila mereka sudah lemas karena lapar dan merana oleh demam yang membara dan oleh penyakit sampar, maka aku akan melepaskan taring binatang buas kepada mereka dengan racun binatang yang menjalar di dalam debu. Pedang di luar rumah dan kengerian di dalam kamar akan melenyapkan, terutama teruna maupun darah, anak menyusui serta orang ubana. Artinya, apapun yang kita lakukan sekarang dengan pelarangan pemerintah, kita harus stay at home untuk menyelamatkan. Tuhan katakan, kalau hukuman Tuhan belum berhenti, Tuhan katakan kengerian pedang di luar akan tetap terjadi. Kengerian di dalam, teruna anak muda, anak darah, anak muda, orang tua, bayi, sekalipun juga kalau mereka diharuskan menanggung akibat daripada dosa-dosa yang mereka langgar kepada Tuhan, mereka pun tetap akan mengalami kematian. Jadi, bukannya saya antipati dengan larangan daripada pemerintah, tidak sama sekali. Karena pemerintah merupakan wakil daripada Tuhan, tetapi kelanjutan daripada ini terjadi oleh karena apa? Kalau kita melupakan Tuhan. Kalau kita tidak melupakan Tuhan, maka kita tahu bahwa memang firman Tuhan iya dan amin adanya. Tuhan akan meluputkan kita. Cukup seperti bangsa Israel, tak kala dia keluar daripada Mesir, ada sapuan darah pada pintu rumah mereka, dan Tuhan menyelamatkan mereka. Tidak ada kematian anak sulung dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu, karena mereka taat kepada perintah Tuhan untuk membuat sapuan darah tersebut. Jadi artinya hanya melalui Yesus Kristuslah kita diselamatkan, hanya melalui Yesus Kristuslah kita dipulihkan, kita akan terluput daripada bahaya-bahaya selanjutnya. Tapi tanpa Yesus, saya katakan COVID-19 ini akan terus berlanjut. Di luar rumah, di dalam rumah, itu kan sama seperti yang terjadi di negara-negara lain, Italia, negara Ekuador. Mayat-mayat berkelimpangan di mana-mana. Tidak ada lagi keberanian manusia untuk menguburkan satu sama lain. Dibiarkan terkapar begitu. Wabah menyebar kemana-mana.
menjadi suatu kengerian yang luar biasa, di mana hakikat manusia yang adalah makhluk ciptaan Tuhan, yang setara, yang mempunyai hakikat seperti Tuhan, itu tidak terjadi. Ini terjadi oleh karena itu. Sebab itu berdoalah dengan tenang. Kita memerlukan doa, karena doa merupakan komunikasi dengan Tuhan. Doa merupakan jawaban atas segala setiap persoalan yang menimpa kita. Karena kalau tidak berdoa dengan tenang, maka saudara tidak bisa menyampaikan apa yang saudara mau. Karena itu, saudara-saudara sekalian, melalui doa kita akan dipulihkan, karena kita melakukan komunikasi kembali dengan Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa dan salahku, maafkanlah kesalahanku, aku kembali kepadamu, terimalah aku apa adanya. Saat ini Tuhan, kami mau kembali kepadamu. Kalau ada dosa dan pelanggaran dalam diriku, selidikilah hatiku ya Tuhan. Aku mohon ampun padamu. Buatlah hidupku bersih kembali, sebagaimana merah kirmisi, sebagai putih seperti bulu domba, seperti salju. Tuhan katakan, aku akan memberikan pemulihan kepadamu kalau engkau mau menuruti ketentuan dan firman yang aku berikan kepadamu. Waktunya sudah dekat, walaupun kita seringkali mengatakan tidak mungkin Tuhan datang pada zaman sekarang. Waktu pengangkatan tidak seorang pun yang akan tahu, karena kita lihat kalau itu terjadi, kekacauan akan timbul di mana-mana. Waktu kita diubahkan sekejap naik ke angkasa, kita tidak tahu. Mungkin itu sudah terjadi dan kita adalah orang yang tertinggal. Tapi mari kita selidiki kita, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan saat ini. Tingkatkan hubunganmu dengan Tuhan. Jangan hanya ucapkan bibir, jangan hanya meminta sebuah sakral daripada sebuah ibadah tanpa hatimu sendiri tertuju kepada yang namanya Tuhan yang adalah pencipta diri kita saat ini. Mari saudara-saudara sekalian, kita kembali kepada Tuhan. Kalau mungkin yang sudah kita berdoa, kita beribadah seperti kebiasaan saja, hanya mematuhi formalitas hidup orang beragama, saya katakan lebih baik saudara tidak usah beribadah. Tetapi dari hati yang keluar daripada hati yang mendalam, saudara sekalian, mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita sadari waktu Tuhan sudah dekat. Rencana Tuhan akan segera terwujud, cepat atau lambat, karena Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlalu lambat. Tuhan jadikan kita sesuai dengan apa yang telah Dia rencanakan bagi hidup kita. Sebab itulah Dia memilih kita menjadi angkatan-angkatan yang khusus bagi kemuliaan nama Tuhan. Hidup kita yang belum memuliakan Tuhan, mari kita muliakan Tuhan. Hidup kita yang masih jauh daripada Tuhan, mari kita mendekat kepada Tuhan. Sucikanlah dirimu, karena engkau adalah bait Allah, karena engkau adalah kudus, harus kudus. Sama seperti Bapamu kudus adanya. Kudus, kudus. Yesus adalah Bapa kita. Dia yang melahirkan kita, Dia yang membentuk kita, Dia yang menopang kita, Dia yang menyelamatkan kita. Apalagi yang tidak kita peroleh daripada sebuah pribadi yang namanya Yesus. Saya tidak akan melanjutkan perkataan saya kembali, tapi biarlah firman yang tertabur saat ini merupakan sebuah kebenaran yang di dalam diri kita, yang mengingatkan kita bahwa Tuhan akan datang. Dan kita harus menanggung kesusahan, kita harus sabar, kita harus tabah, karena kesusahan ini hanya sekejap saja dibandingkan dengan kekekalan yang akan kita terima nanti. Itu lebih mulia, lebih agung. Segala lutut akan bertelut, sebab Dia layak menerima pujian dan hormat kita, karena Dia adalah Allah, anak domba Allah yang telah mati tersalib menebus dosa dan salah kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam Yesus, hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang hamba rasakan saat ini. Tetapi Engkau tahu Tuhan, hati kami mengasihi akan Engkau. Ampuni dosa salah kami ya Tuhan. Kalau selama ini kami seringkali melupakan Engkau,
Kami mengabaikan Engkau Tuhan di dalam penyertaan-Mu, di dalam rancangan-Mu atas kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Hindari kami keberanian. Berikan kepada kami keberanian untuk lepas daripada serangan virus ini Tuhan. Karena virus ini menimbulkan ketakutan. Kami manusia biasa. Tapi kami bersama dengan Engkau akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Segala kuasa Engkau telah Bapa berikan kepadamu ya Yesus. Dan itulah yang meyakinkan kami. Engkau tidak akan pernah gagal di dalam rancangan. Karena Engkau adalah Allah. Karena Engkau adalah Tuhan. Tilik keberadaan daripada tiap-tiap jemaat ya Tuhan. Di mana mereka yang kehilangan pekerjaan karena COVID-19 ini. Mereka harus menjadi penganggur-penganggur. Untuk kehidupan mereka, anak istri mereka, untuk pendidikan anak-anaknya. Tuhan, kami mengandalkan Engkau di dalam segalanya Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan. Terpujilah ya Tuhan. Ajarlah kami, tingkatkan roh kami. Bakar roh kami Tuhan dengan api roh-Mu ya Tuhan. Supaya roh kami kembali menyala-nyala oleh karena firman yang telah kami terima saat ini. Supaya kami mengerti akan rancangan selanjutnya dalam hidup kami masing-masing. Sampai Engkau panggil kami kembali. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Tuhan. Kasih sayang daripada Roh Kudus. Menyertai hidup kami semua ya Tuhan. Khusus untuk bangsa kami, Indonesia. Tuhan, bebaskanlah kami. Ampunilah dosa kesalahan kami. Seringkali kami satu sama lain saling mencela, tidak toleransi. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan. Engkau mengasihi kami. Engkau mempunyai target atas Indonesia ini Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan tugas dan pelayanan sebagaimana yang telah Kau tentukan. Tak kala Engkau sebelum Kau naik ke surga Tuhan. Bahwa layani, beritakanlah berita damai sejahtera ini. Kami akan menyampaikan berita-Mu ya Tuhan. Apapun keberadaan kami, karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami alaskan doa sembahyang kami ini. Amin. Shalom Jemaat KKNS, kembali lagi dalam Good News, edisi Minggu 26 April 2020. Suara Gembala hari ini berjudul Berdiam Diri. Mazmur 46 ayat 11 berbunyi, "Diam dan ketahuilah bahwa Akulah Allah." Berdiam diri di hadapan Tuhan tentunya tidak selalu berarti tidak melakukan apa-apa alias pasif. Diam diri di sini justru berarti aktif. Aktif berkomunikasi dengan Allah, aktif mencari kehendak Allah. Yang paling utama adalah bahwa Anda tidak panik, tidak lari sana-sini, tetapi belajar berserah. Yesaya 30 ayat 15 berbunyi, "Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Roh dan jiwa Anda yang damai membawa Anda memiliki sikap diam. Allah tidak dapat bekerja melalui kepanikan Anda. Allah membutuhkan manusia yang percaya untuk menyatakan kemuliaannya." Markus 9 ayat 23 berbunyi, "Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya." Janji-janji Allah yang dihayati dan dimengerti membuat Anda tenang dan damai. Di luar boleh ada angin badai, di dalam Anda diam dan damai. Anda boleh difitnah, dipersalahkan, dikambing hitamkan, namun Anda akan tetap tenang kalau Anda beres di hadapan Tuhan. Anda akan berdiam diri, biarkan Tuhan yang bertindak. Mazmur 37 ayat 6 berbunyi, "Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang." Diam di dalam mempunyai kuasa yang besar. Kekacauan di luar tidak akan mempengaruhi Anda, tetapi Anda akan berkuasa atas kekacauan di luar. Anda akan berkata, "Diam." Maka seperti Yesus mengkomando laut yang ribut, Anda juga akan melakukannya dan Anda akan melihat hasilnya. Kekacauan akan menjadi ketenangan. Kuasa dalam diri Anda perlu digunakan dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Selamat berdiam diri di hadapan Tuhan. GKNS mengajak seluruh jemaat untuk terlibat dalam RPG Keluarga Mandiri. RPG Keluarga Mandiri adalah rumah penggembalaan yang hanya dihadiri oleh anggota keluarga sendiri. RPG Keluarga Mandiri akan dipimpin oleh kepala keluarga atau salah satu anggota keluarga. RPG Keluarga Mandiri dilaksanakan sesuai waktu yang disepakati oleh anggota keluarga
masing-masing. Untuk bahan sharing akan disediakan oleh gereja dengan dibagikan melalui WhatsApp oleh pengurus Gereja Kristen Navigation Pusat. Bagi jemaat yang terbeban, untuk terus mendukung pelayanan GKNS Pusat, dapat mentransferkan melalui rekening yang tertera di deskripsi berikut ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GKNS Pusat hari ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera menyertaimu. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.